know you're somewhere. I'm trapped in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah PPKN. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak videonya. Macam-macam pendekatan. Ada pendekatan historis, ada pendekatan ketatanegaraan, yuridis, konstitusional, dan pendekatan filsafat, pendekatan hermeneutik, pendekatan pedagogis. Nah, jadi di materi kali ini kita akan membahas 3 poin ini ya. Lanjut. Pendekatan historis. Pembahasan nilai-nilai Pancasila dari segi sejarah aspek historis diperlukan sehubungan dengan sifat dari nilai yang abstrak. Dengan cara ini dapat diketahui proses tumbuhnya dan melembaganya nilai-nilai tersebut dalam kegiatan kehidupan pribadi, masyarakat, dan negara. Perlu ditegaskan di sini bahwa pembahasan aspek historis ini bukanlah sama dengan pelajaran ilmu sejarah murni, tetapi hanya terbatas pada pengungkapan fakta sejarah yang ada kaitannya langsung dengan proses pertumbuhan serta pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan sejarah hanya membicarakan fakta sejarah yang ada sangkut pautnya dengan Pancasila. Pendekatan yuridis. Dari segi hukum ketatanegaraan, pendekatan yuridis konstitusional sangat penting untuk dihayati karena hukum yang mengatur kegiatan kehidupan kita, pribadi, masyarakat, dan negara sebagai konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara kita. Tegasnya, tatanan kehidupan Pancasila tersebut perlu dipahami dengan baik agar dapat mengamalkannya dengan baik. Hal ini penting untuk dipelajari karena sulit bagi kita untuk berbuat atau bertindak jika kita tidak mengetahui dengan baik segi-segi hukum ketatanegaraan dari Pancasila. Dikatakan demikian karena semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan kehidupan mengalir dari nilai-nilai Pancasila. Pendekatan filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Arab falsafah. Secara etimologi, falsafah berasal dari bahasa Yunani philosophia, yang terdiri dari 2 suku kata yaitu philo dan sophia. Philein berarti mencari, mencintai, dan sophia berarti kebenaran, kearifan, kebijaksanaan. Dengan demikian, kata majemuk filosofia berarti daya upaya pemikiran manusia untuk mencari kebenaran atau kebijaksanaan. Orang yang berfilsafat berarti orang yang mencintai dan mencari kebenaran, bukan memiliki kebenaran. Pendekatan hermeneutik. Hermeneutik adalah metode pendekatan filsafat untuk memaknai fenomena-fenomena hidup. Artinya, pergulatan pemikiran dalam tataran praktis, mempelajari Pancasila tidak sebagai sebuah dogma yang sakral, tetapi mempelajari Pancasila dari pendekatan ilmiah akademik atau dari segi yuridis, konstitusional, dan objektif ilmiah. Artinya, mempelajari Pancasila sebagai paham filsafat atau philosophical way of thinking. Pendekatan pedagogis. Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan nilai, MK pengembangan kepribadian. Kebebasan interpretasi harus diikuti usaha konstruktivitas nilai yang muncul. Artinya tidak hanya sekedar kritis tetapi juga mampu memberikan solusi, berarti menggali Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life.
Perbedaan nilai, norma, dan sanksi. Nilai sesuatu yang berharga atau penting, nilai bersifat imanen atau subjektif, dan universal, objektif. 1. Nilai dasar. 2. Nilai instrumental. 3. Nilai praktis. Sedangkan norma, ukuran bagi perilaku, patokan, atau pedoman hidup. 1. Sumber, norma dekat, norma terakhir, atau asli. 2. Cakupannya, norma teknis, norma umum. Dan ketiga adalah sanksi, hukuman atau penghargaan yang diberikan untuk ketetapan pelaksanaan norma. Sanksi dapat berupa reward, upah, hadiah, atau pahala. 2. Punishment atau hukuman. Syarat-syarat berfilsafat. 1. Rasional. 2. Kritis. 3. Sistematis. 4. Menyeluruh. 5. Mendalam. 6. Normatif. Oke, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.